Dulu waktu kita masih kecil, diajak main sama siapa aja hayuk, ngobrol sama orang baru, gampang, nongkrong, semangat. Tapi sekarang makin nambah umur, kok rasanya makin malas ya buat ketemu orang. Makin banyak alasan, makin sering bilang, capek ah, nanti aja deh. Atau yang paling jujur, gue pengen sendirian dulu. Apakah ini cuman fase, atau memang begini rasanya jadi dewasa? Di video ini kita bakal ngobrol soal kenapa makin dewasa kita makin mager sosialisasi. Apa penyebabnya, dampaknya, dan apakah itu hal yang wajar? Waktu SMP atau SMA, rasanya teman itu segalanya. Pulang sekolah nongkrong, weekend ngumpul. Kalau ada yang ulang tahun, rame-rame datang bareng. Tapi coba sekarang, di umur 25, 27, 30 tahun ke atas. Ada undangan nikahan, mikir 1000 kali buat datang. Ada grup nongkrong ngajakin meet up, balesnya, lihat nanti ya. Tapi udah tahu sih, kemungkinan besar gak bakal datang. Yang menarik, ini bukan karena kita gak suka mereka, tapi karena kita ngerasa energinya gak cukup buat semua itu. Kita jadi lebih selektif. Bahkan kadang overthinking duluan sebelum ketemu orang. Makin dewasa, kita gak cuma mikirin pertemanan. Kita mikirin kerjaan, keluarga, tagihan, kesehatan mental, hidup. Ketemu orang baru itu butuh energi. Apalagi kalau harus basa-basi, harus pasang topeng ramah, harus siap mental. Dulu kita hangout buat seru-seruan. Sekarang, bahkan tidur siang itu lebih menggoda daripada pergi ke kafe rame-rame. Dan kadang, kita gak mager ketemu teman. Kita cuma pengen recharge dulu. Tapi orang lain bisa salah paham, dikira kita menjauh, padahal kita lagi belajar berdamai dengan diri sendiri. Dulu teman segeng bisa belasan orang. Sekarang, paling 2-3 orang yang benar-benar nyambung. Makin dewasa kita mulai sadar bahwa kualitas lebih penting dari kuantitas. Temen ngobrol yang nyambung jauh lebih berharga daripada keramaian yang bikin lelah. Dan yes, ini juga efek dari pengalaman. Kita udah pernah dikecewain. Kita belajar bahwa gak semua orang layak kita perjuangkan. Jadi makin kesini, kita gak asal buka pintu buat orang baru. Di dunia yang serba cepat kayak sekarang, otak kita udah kerja terus dari bangun tidur. Notif HP, target kerja, kabar buruk di berita, urusan keluarga, drama teman. Semua itu bikin kita capek secara mental bahkan sebelum kita ketemu orang. Sosialisasi pun jadi terasa kayak tugas, bukan lagi hiburan. Makanya bukan kita antisosial. Kita cuma kelelahan dan kadang kita cuma butuh ketenangan. Gak salah, sama sekali gak salah. Introvert bukan berarti antisosial. Itu artinya kita lebih nyaman recharge energi sendirian. Masalahnya society sering mengglorifikasi ekstrovert. Yang rame, yang suka tampil, yang gampang bergaul itu dianggap normal. Padahal semua orang punya cara berbeda buat menjalani hidup. Dan makin dewasa kita juga mulai menyadari, bukan seberapa banyak teman yang kita punya, tapi seberapa damai kita sama diri sendiri. Kalau kamu ngerasa makin malas bersosialisasi itu wajar. Tapi jangan juga sampai nutup diri sepenuhnya. Karena bagaimanapun manusia makhluk sosial, kita tetap butuh koneksi. Tapi koneksi yang sehat, bukan sekedar basa-basi. Tipsnya, 1. Pilih pertemuan yang meaningful, bukan asal ramai. 2. Coba hubungi satu teman lama yang bikin kamu nyaman. 3. Tentuin batasan. Gak harus datang ke semua undangan. 4. Jangan terlalu keras ke diri sendiri. Kalau emang lagi gak mau ketemu orang, gak apa-apa. Dulu kamu anak yang rame banget. Sekarang lebih seneng diem di kamar sambil ngopi? Gak apa-apa. Dulu kamu yang ngajakin semua orang nongkrong. Sekarang kamu yang sering sin? Gak apa-apa. Kita berubah. Dan perubahan itu bukan tanda kemunduran tapi proses pendewasaan. Kita belajar mencintai ketenangan. Kita belajar bahwa hidup bukan soal selalu terlihat bahagia tapi merasa cukup. Jadi, kamu yang nonton video ini mungkin juga lagi ngerasain hal yang sama. Merasa makin jauh dari keramaian. Merasa makin nyaman dalam sunyi. Dan itu bukan hal yang salah.
Yang penting kamu tetap punya ruang untuk tumbuh walau perlahan. Tetap punya orang-orang yang kamu jaga meski tak banyak. Dan yang paling penting kamu tetap jujur pada diri sendiri. Kalau kamu relate sama video ini coba tulis di komentar, aku gak sendiri. Karena memang kamu gak sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga diri baik-baik ya.